Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama aku, Empit. Biasa di vlog. Nah, teman-teman, aku lagi nggak ada pilih kartu, tapi sebenarnya tetap pakai kartu tarot. Cuma teman-teman boleh milih lewat batu yang aku akan tampilkan ya. Nah, tetap teman-teman konsentrasi. Jadi nanti aku mau membacain apa yang terlihat, kayak misalnya rezeki, percintaan, kehidupan, antisipasi. Nah, biasanya sih aku mau bikin untuk berlaku kapan, aku sih mau bikinnya untuk ini aja deh, awal tahun depan aja. Gimana? Maksudnya untuk sekitaran bulan Januari. Sebenarnya sih kemarin kan yang Desember kan udah tuh ya, ada apa di Desember. Nah, sekarang aku mau bacain lebih ke arah tahun awal tahun, kira-kira ada hal apa sih yang baik untuk dirinya teman-teman gitu, maksudnya menjalaninya kira-kira ada gambaran apa gitu dan antisipasinya apa. Oke. Nah, aku akan kasih batu, tapi aku ini nggak tahu nama batunya, jadi aku sambil ngobrol sama suamiku ya. Tapi teman-teman jangan lupa like, comment, subscribe, nyalain loncengnya, teng 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 teng, dan follow Instagram aku @empit_tarot. Atau teman-teman bisa boleh inbox WA aku ya, maksudnya teman-teman boleh WA aku, minimal teman-teman save WA aku dan dan perkenalan diri, karena aku biasanya ada promo dan mungkin insya Allah aku bisa ngasih sedikit bonus bacaan tarot gitu loh. Tapi ya teman-teman, jangan lupa catat catat nomor WA aku, ada di link bio Instagram aku ya. Jadi nanti biasa ada promo dulu, jadi tidak langsung free cuma-cuma. Misalnya promonya sekian pertanyaan, harganya sekian-sekian, nanti dapat plus bonus berapa gitu. Tapi teman-teman perkenalkan diri dari YouTube ya, oke? Nah, ini aku mulai bacain. Ini batu apa ya, yang ya? Ijo lumut, tapi aku nggak tahu namanya apa. Pokoknya ijo lumut. Ijo lumut ini giok ya? Kayaknya giok deh. Ini giok kayaknya ya. Nah, teman-teman nanti silakan milih batunya. Ini yang clawing ya. Bulu macan. Oh, ini bulu macan. Yang ini kalau nggak salah Sumatera. Nah, pokoknya yang mana aja deh teman-teman, silakan pilih ya. Nomor 1, 2, 3, 4, nanti masing-masingnya aku akan bacain semua artinya yang terlihat dari kocokan kartu aku. Jadi gini, tidak akan pilih kartu karena nanti masing-masing akan aku kocok ulang lagi. Jadi batu ini hijau lumut aku kocok ulang, batu giok aku kocok ulang, bulu macan aku kocok ulang, batu Sumatera aku kocok ulang gitu, oke? Nah, teman-teman konsentrasi 20 detik, silakan pilih 1, 2, 3, atau 4, oke? Monggo. Oke, sudah. Nah, aku akan bacain di nomor 1 dulu, batu hijau lumut ya. Yang nomor berikutnya aku singkirin dulu ya. Ya, untuk nomor 2, 3, dan 4. Oke, aku akan bacain hijau lumut dulu. Kira-kira untuk teman-teman yang pilih batu hijau lumut ini, kira-kira untuk di Januari 2021 bakal ada apa sih? Nah, ini aku kocok dulu. Oke, aku akan pilih ya teman-teman ya. Yang pertama, kedua, oke, ketiga, wow, keempat, aduh, oke, dan kelima, aduh, kurang oke banget sih. Kalau aku lihat ini, kita bicara awal tahun aja ya, berarti aku bicara di sekitaran bulan Januari aja ya. Nah, yang pertama dari segi pekerjaan ya, kayaknya kinerja kerja kamu sepertinya sedang diawasi atasan kamu. Artinya diawasi adalah seperti mau dilihat progresnya seperti apa, pekerjaannya bagaimana, terus udah gitu apa yang kamu lakukan seperti apa. Jadi itu suatu bentuk penilaian, karena kan momentumnya itu adalah tahun depan itu, awal tahun itu sudah puasa dan lebaran Idul Fitri ya untuk teman-teman muslim ya gitu. Jadi
mungkin itu momentumnya untuk sekalian ada bonus mungkin, atau sekalian THR. Nah, aku nangkepnya seperti itu. Jadi ada kinerja kerja kalian yang akan diawasi, dan dari situ membentuk sebuah penilaian yang nanti penilaiannya tersebut akan mempengaruhi entah itu dari segi bonus atau mungkin dari segi kenaikan gaji, walaupun mungkin tidak terlalu wow banget. Walaupun ya aku sih lihat ada kenaikan gaji ya, tapi tidak terlalu wow banget. Jadi untuk kinerja kerja seperti itu. Kalau dari segi percintaan juga, aku lihat dari kartu aku tuh, kamu akan memiliki pasangan yang cukup posesif orangnya. Cukup posesif, cukup pengen tahu kamu di mana, dengan siapa, semalam ngapain aja gitu. Nah, itu kamu akan menemukan sosok pasangan seperti itu. Dan hati-hati juga. Aku lihat akan ada rahasia yang terbongkar yang akan kamu ketahui tentang seseorang. Seseorang itu mungkin aku akan lebih baca itu adalah tentang keluarga dan pasanganmu, atau mungkin teman pergaulanmu atau lingkunganmu. Jadi kalau aku lihat sih rahasia terbongkar ini sesuatu hal yang bisa baik dan bisa kurang baik. Itu aku lihat juga ada hasil karya dari teman-teman semuanya. Artinya adalah ada sebuah hasil dari apa kegiatan teman-teman yang sudah teman-teman lakukan. Misalnya contohnya gini, teman-teman melakukan A gitu kan. Nah, dalam proses melakukan A itu ternyata ada hasilnya. Nah, hasilnya itulah yang bisa memberikan mungkin salah satu tambahan, ibarat kata uang jajan buat teman-teman, atau ibarat kata uang untuk tambahan dari job desk ya teman-teman di tempat lain gitu, atau side jobnya ya gitu. Nah, aku lihatnya kayak gitu sih. Terus aku juga lihat di sini untuk teman-teman juga jangan melakukan sesuatu hal yang bodoh ya. Artinya gini, ada tulisannya kebodohan manusia. Berarti artinya adalah ada sesuatu hal yang teman-teman lakukan tanpa pakai logika dan perasaan. Contohnya apa sih? Contohnya adalah teman-teman tiba-tiba marah-marah nggak jelas sama pasangan, tapi malah yang ada malah menjerumuskan teman-teman sendiri. Menjerumuskan tuh dalam arti adalah gini, yang ada teman-teman nyesel sendiri karena mungkin sudah menuduh dia tanpa bukti, ngata-ngatain dia tanpa bukti gitu kan. Yang pada akhirnya ternyata sesuatu hal kebenaran terungkap yang membuat kamu jadi kayak kayak menyesal sendiri dengan aduh gila ya, coba gue kemarin bisa menahan emosi, bisa sabar gitu. Jadi sesuatu hal yang buruknya tidak terjadi gitu aku lihatnya. Terus untuk teman-teman juga yang pilih nomor 1 yang mungkin berharap sebuah keturunan, di sini ada sih gambarannya ya. Semoga aja di awal-awal Januari itu ada indikasi ke arah kehamilan ya teman-teman ya, amin. Terus aku juga lihat di sini hati-hati sih dalam hal bergaul ya, karena yang aku tangkap dari batu aku, tidak semuanya orang itu percaya sama kamu dan tidak semuanya orang juga peduli sama kamu. Jadi harap berhati-hati, harap tenang, dan harap bisa mengatur atau mengendalikan emosi. Karena yang aku lihat dari kartu aku ini memang ada indikasinya ke arah hasil karya yang kamu lakukan itu ada pro kontranya gitu. Jadi ya benar-benar kamu harus bisa memilih ya, maksudnya setiap pekerjaan kamu atau kegiatan kamu atau kreativitas kamu harus tahu sekitaran kamu itu siapa aja gitu. Jadi kamu harus bisa membaca situasi kondisi yang ada. Kalau untuk pencapaian rezeki, aku lihat dari kartu aku sih tahun depan masih naik turun, sekalipun ada peningkatan sedikit tapi tidak bisa stabil. Aku lihatnya kayak gitu, tapi setidaknya lumayan lah, ada ada tambahan penghasilan walaupun tidak stabil atau tidak untuk jangka cukup lama ke depannya. Kalau untuk dari segi kesehatan itu, kalau kesehatan itu kecerobohan kita sendiri ya. Kalau aku lihat contohnya nggak mau makan, telat makan, itu kan kecerobohan kita sendiri. Sudah tahu jam batas makan sarapan, siang ataupun malam, ada waktunya walaupun cuma sedikit. Nah, itu hati-hati nih untuk teman-teman yang pilih batu hijau lumut nih, karena ada kecerobohan dari dirimu sendiri. Itu pertama. Terus kecerobohan yang kedua itu mungkin aku membacanya adalah kalau ngantuk maksain bawa kendaraan. Nah, itu dia. Maksudnya gini, kalau kalian capek ataupun ngantuk maksain diri untuk jalan gitu. Nah, itu mungkin yang membuat kecerobohan sendiri yang pada akhirnya amit-amit takutnya keserempet atau diserempet, atau ibarat kata kecengklak kakinya, atau jatuhlah kesandung, keseleo. Nah, istilahnya seperti itu. Jadi kalau gambar kartu aku, sakitnya karena kecerobohan diri sendiri. Itu kalau aku lihat di unsur batu hijau lumut. Untuk mungkin aku bacanya untuk Januari, tapi kayaknya nggak enak ya untuk Januari. Pokoknya untuk kedepannya deh gitu kan ya. Nah, yang kedua itu aku tadi adalah batu giok.
Aku akan kocok ya batu giok ini, yang tadi itu aku akan campur ya, karena memang aku akan kocok ulang. Oke. Nah, ini untuk batu giok. Jomblo. Wah, hampir sama kayak tadi nih. Kebodohan manusia. Wah, ada kartu ini pernikahan. Aduh. Ini gimana ya ngomongnya? Sebenarnya sih secara keseluruhan 5-5-nya ini bagus banget ya. Kalau aku bilang ada kartu pernikahan, ada kartu kontrak kerja, ada kartu dari sendiri bisa punya pacar gitu kan. Cuma memang di sini ada plus minusnya juga sih ya. Untuk teman-teman pilih batu giok atau batu yang nomor 2, itu aku akan bacakan. Yang pertama itu adalah ada gambar kejombloan. Kejombloan, kesendirian. Alias adalah hati-hati untuk kamu yang pilih nomor 2, ada emosional yang saat kamu dan pasanganmu untuk berbicara atau berkomunikasi, atau ibarat kata kalian menjalani sebuah hubungan, ternyata kalian sama-sama egois. Jadi ada kartu keributan yang bisa menyebabkan perpisahan, aku lihat karena ada tulisannya kejomblo. Jomblo atau kesendirian. Jadi hati-hati, harus bisa tahan emosi. Kalau memang kamu masih sayang, coba kendalikan emosimu, kontrol emosimu. Setidaknya kamu tahu langkah apa yang harus kamu ambil dan langkah apa yang harus kamu pergunakan. Jadi istilah kasarnya kamu jadi tahu bagaimana harus kamu melakukan sesuatu halnya. Terus aku juga lihat ini ada kartu punten, ada kartu kehamilan, dan ada kartu pernikahan. Mungkin positive thinkingnya adalah ya, untuk teman-teman yang sudah menikah ada indikasi ke arah kehamilan juga, hampir sama dengan batu hijau lumut gitu kan. Cuma di sini harus agak berhati-hati juga ya gitu. Pokoknya saya sih nggak mau peduli ya, maksudnya kalian mau dengan gaya apa sih kalian mau dengan pasangan kamu ya gitu kan. Cuma kalau di sini karena ada kartu kehamilan baru menikah gitu kan, berarti harus hati-hati dengan kondisi teman-teman. Jadi istilah kasarnya harus bisa menjaga diri aja lah gitu ya. Aku nggak mau ngomong terlalu panjang, takut salah ngomong. Pokoknya intinya semua kembali ke diri masing-masing, nggak usah menjudge orang lain gitu kan. Cuma yang tahu hanya diri kamu dan mungkin Tuhan yang Maha Esa. Jadi di sini aku cuma membaca hati-hati untuk teman-teman yang pilih batu yang pilih nomor 2 dengan batu giok, itu adalah hati-hati, ada indikasi kehamilan baru menikah. Jadi kalau bisa sih lebih bisa untuk ya pokoknya berhati-hati deh gitu ya. Pokoknya teman-teman semualah yang tahu cara warning diri sendiri. Oke. Nah itu, terus aku juga lihat berikutnya dari gambaran kartu semuanya itu, aku lihat ada kartu kontrak kerja nih guys. Nah bismillahirrahmanirrahim, insya Allah ada gambar kontrak kerja. Yang pertama artinya itu adalah mungkin ada faktor dari teman-teman yang belum diangkat karyawan tetap. Semoga masih ada kesempatan diangkat karyawan tetap, walaupun mungkin 1 bulan hanya 2 orang gitu kan, tapi setidaknya ada kesempatan untuk dirimu diangkat menjadi karyawan tetap. Itu yang pertama. Untuk yang kedua, seandainya teman-teman belum mendapatkan pekerjaan, ada gambaran kontrak kerja. Berarti artinya adalah ada indikasi teman-teman bisa tanda tangan kontrak untuk bisa istilah kasarnya lanjut dalam hal bekerja. Terus yang ketiga, aku lihat ada kartu kontrak juga. Ini lebih indikasi ke arah jual beli guys. Nah jual beli inilah aku yang belum terlalu kelihatan ini jual belinya apa ya gitu kan. Tapi yang pasti kalau ada kartu kontrak itu kan berarti bukan berarti ngontrak ya kita atau nyewa, bukan ya. Tapi kan kalau dalam kita jual beli kan pasti ada surat menyurat ya. Kayak misalnya kita beli mobil ada sebutannya SPK, kayak kita mau beli rumah juga ada sebutannya gitu. Nah mungkin yang dimaksud kontrak di sini adalah kalian ada indikasi beli sesuatu hal tapi itu tidak ngontrak, jadi ada unsur surat jual belinya. Aku nangkepnya kayak gitu. Terus untuk teman-teman juga yang pilih di nomor 2 ini, ada indikasi persiapan pernikahan. Artinya adalah teman-teman yang sudah merayakan mempersiapkan ke arah pernikahan. Insya Allah gambaran kartu aku ke depannya bisa terlaksana. Setidaknya ada beberapa momentum yang mungkin teman-teman bisa mengundang beberapa orang sesuai dengan protokol kesehatan. Nah itu insya Allah di gambaran kartu aku ini ada gambaran pernikahan. Terus untuk teman-teman yang tadi aku lihat punya pacar bisa jomblo, ya memang bisa putus. Tapi yang jomblo pun di kartu aku bisa punya pacar, karena di kartu aku ada kartu cinta yang harmonis. Untuk rezeki aku lihat ada sebuah kreativitas lagi yang harus teman-teman lakukan. Mungkin artinya kreativitas itu adalah langkah apa yang harus teman-teman ambil. Langkah dalam hal bekerja, langkah dalam hal
apa namanya, mengambil keputusan dalam bekerja, langkah dalam hal resign kerja gitu. Jadi ada langkah dari kreativitas pikiran teman-teman yang harus teman-teman lakukan. Jadi jangan asbun aja, jangan asal pengen ini pengen itu tapi tidak memiliki kreativitas atau manajemen yang baik untuk diri sendiri. Terus aku juga lihat untuk teman-teman yang mungkin bekerja ada kartu perjalanan bisnis atau bisnis trip yang biasanya bahasa enaknya gitu kan ya, yang didengar bisnis. Lo ke Bali enak banget sih gitu. Ya iyalah, gue kan bisnis trip gitu kan, kayaknya gimana gitu ya. Nilai sosialitanya naik ya. Nah pokoknya aku lihat ada kartu ada kartu indikasinya ke arah bisnis trip alias perjalanan dinas dari apa namanya, ikatan, mungkin dari dinasnya teman-teman, dari kantor misalnya, ngaudit cabang yang ada di Yogyakarta ya. Udah akhirnya ke Jogja sekalian melipir, malam harinya bisa nongkrong di Malioboro atau sejenisnya gitu. Jadi atau bisnis trip yang misalnya ke Bali, nah udah bisa berenang-berenang ke tepi pantai, nah gitu, atau menikmati sunset ya, sunset ya di Pulau Dewata sana. Nah jadi istilah kasarnya bisnis trip ini bisa diartikan ya sesuatu hal yang menyenangkan karena ada pekerjaan juga yang kamu lakukan, ada juga indikasi jalan-jalan yang kamu lakukan. Itu dia nomor 2. Tapi kalau untuk kesehatan nih, kesehatan sebentar aku lihat dulu. Kesehatan aku sih tidak bicara kecerobohan ya, tapi kesehatan ini hati-hati di pencernaan, buang-buang air besar, jangan jajan sembarangan ya. Aku lihat ya, terus aku lihatnya asma juga ya, asma, asam lambungnya naik, emahnya naik, terus jangan nahan pipis. Jangan nahan pipis karena ada indikasi dari gambaran batu aku di sini, kalau nahan pipis takut jadinya kencing batu ya. Nah itu dia aku lihatnya, untuk kesehatan jangan nahan pipis, terus sedikit ada buang-buang air, ada juga asma, asam lambung, dan mah, itu hati-hati. Oke, 5 unsur itu aku lihat ya untuk kesehatan. Oke, sekarang aku akan kocok ulang lagi untuk yang nomor 3, yaitu tadi batu macan. Bukan deh, bulu macan nih. Katanya sih ada bulu macan ya, coba deh lihat. Nah pokoknya kayak gitu deh ya. Nah ini batu bulu macan, tapi tetap aku akan kocok ulang untuk aku ambil 5 kartunya. Nah aku kocok kartu aku. Oke, aku akan ambil di nomor 3. Wow, keren. Bismillahirrahmanirrahim. Ini semoga mantep banget ya. Wow. Ini sih kartu yang keluar, kartu uang ya. Kartu uang dan kartu cinta. Wah, keren banget. Alhamdulillah. Oke, yang pilih nomor 3, semoga ini beruntung ya buat teman-teman semua. Mosok. Oh gitu. Yang pertama aku lihat, jangan terlalu pesimis atau meratapi nasib di tahun 2020 karena kalian merasa drop say gitu. Kalian merasa dari segi keuangan ngedrop, harus bisa nabung ina-inu. Kadang kalian mau mencoba mengikuti ritme gayanya orang lain kok yang punya duit tapi susah ternyata gitu. Jadi jangan pesimis, jangan patah semangat, dan jangan drop say karena aku lihat banyak perubahan untuk ke depannya. Yang pertama aku lihat akan ada sebuah project atau pekerjaan yang akan kamu baru mulai akan berhasil awal dari kesuksesan. Artinya adalah ada beberapa faktor pekerjaan yang mungkin teman-teman pengen lakukan di tahun 2020 ini tapi ternyata kepending karena pandemi COVID-19. Jadi mau bertemu dengan nasabah, klien, customer kepending, Bo. Karena dari mereka pasti menolak dong, pasti kan mereka juga takut dong ya, bukan takut dengan kitanya, tapi kan kita nggak tahu virusnya itu ada di mana. Nah, jadi istilah kasarnya banyak pekerjaan yang kepending di tahun 2020, insya Allah gambarannya ke depannya aku lihat akan ada sesuatu hal yang goal. Misalnya tahun ini 2020 ternyata nasabahnya nggak bisa ditemuin dan memending untuk membeli barang di kamu, tiba-tiba di awal Januari atau di akhir Desember dia oke, dan dia minta ketemu setelah tahun baru, dan setelah pertemuan ternyata dia goal dengan
dengan nilai yang fantastis misalnya. Nah, aku lihat kayak gitu. Jadi ada sebuah pekerjaan yang sudah kamu kerjakan atau baru kamu kerjakan akan berhasil, dan itu awal dari kesuksesan. Artinya adalah awal rezeki baik untuk kamu di tahun 2021 setelah masa pandemi itu. Ada kartu kerja keras, melakukan pekerjaan menyenangkan, artinya adalah kerjaan kamu akan lebih stabil lagi dan akan lebih ada titik terangnya lagi untuk kedepannya. Jadi istilah kasarnya dari segi pekerjaan itu ada hasilnya ya, hasil sesuatu hal yang kepending kemarin itu insya Allah ada hasilnya, dan dari hasilnya itulah yang membuat teman-teman enak untuk ngelangkahnya, enak untuk mengambil sebuah keputusan dalam hal dalam hal bekerja. Jadi kayak teman-teman mikir, gue kan pengen resign nih gitu kan, ternyata pada saat tahun 2021 gue coba ngelamar, ternyata ada panggilan nih dan keterima nih, ya udah deh gue resign aja. Jadi gimana ya, jadi ada pekerjaan menyenangkan yang teman-teman yang pengen banget resign dari kantor lama itu dapetnya di 2021 atau dapetnya setelah kedepannya. Terus aku juga lihat untuk teman-teman yang masih bertahan dalam sebuah pekerjaan yang mungkin kemarin sudah melewati masa-masa pandemi, kayak drop dari segi keuangan, terus kayak stres juga dari pendapatan gitu. Nah, insya Allah sih tahun depan lebih banyak hasilnya ya, entah itu dari teman-teman pekerjaan teman-teman sendiri atau memang ada hasil dari setiap kegiatan yang teman-teman lakukan. Terus aku juga lihat dari segi percintaan, wah ini keren banget dari teman-teman. Tahun depan itu banyak yang punya pacar nih gitu kan. Karena apa? Karena ada reuni yang menyenangkan. Artinya adalah bisa ketemu dengan seseorang di masa lalu, bisa mantan, bisa teman SD, SMP, SMA, kuliah, atau siapapun orangnya yang kamu kenal di notabene masa lalu, masa lampau, itu ada kemungkinan besar bisa ketemu ya. Mungkin insya Allah tahun depan vaksin sudah bisa diberikan kepada seluruh rakyat Indonesia gitu kan. Nah, kita bisa reunian ya. Kadang kan dari reunian ya timbul cinta ya. Nah, itulah semoga aja teman-teman yang sendiri bisa menemukan seseorang yang tepat di tahun depan. Terus untuk teman-teman yang sudah punya pasangan dalam arti berpacaran ya gitu, ada indikasi ke arah pernikahan di tahun depan. Bahkan banyak loh yang memutuskan untuk menikah di tahun depan, karena aku lihat dari kartu aku di sini ada kartu cinta buta. Artinya adalah kalian melakukan segala sesuatu hal ya dengan pasanganmu untuk pernikahan, dalam arti adalah untuk mempersiapkan segala bentuk kematangan dalam hal pernikahan. Terus aku juga lihat untuk teman-teman nih yang mungkin cinta banget sama pasangannya, kalau aku boleh saran dari kartu aku di sini, ayo dong buka mata hati gitu kan. Karena gini loh, kalian juga selain bermain dengan perasaan, kalian juga harus bermain dengan logika. Nah, di sini logika kalian yang harus dijalani, yang notabene itu membantu kalian adalah untuk bisa menilai baik dan tidak baiknya dari diri pasanganmu. Terus aku juga lihat di sini pekerjaan juga lumayan ya, tahun depan itu mulai banyak kegiatan yang menghasilkan uang loh. Maksudnya artinya adalah sesuatu hal langkah yang menghasilkan nilai rupiah cukup baik ya. Setidaknya mungkin tahun ini tahun 2020 teman-teman banyak menjual aset, salah satunya itu adalah perhiasan atau logam mulia. Mungkin tahun depan ya kalau harganya bisa untuk membeli ya, akhirnya teman-teman bisa untuk membeli lagi gitu. Jadi lumayan nih, tahun depan sudah mulai bisa menabung atau mengumpulkan pundi-pundi uang yang mungkin kepake atau kepending di tahun 2020 ini. Terus aku juga lihat di sini apa lagi ya, pekerjaan tadi udah. Oh ya, pekerjaan untuk teman-teman yang mungkin punten nganggur gitu. Aku kayaknya bahasa nganggur kayaknya. Teman-teman yang belum bekerja, insya Allah tahun depan juga dapat pekerjaan, bahkan nggak perlu nego gaji, dari segi salari sudah cukup memuaskan. Amin. Nah, dari segi kesehatan, kalau aku lihat di sini kesehatan apa ya? Sebentar, aku harus membaca wajah-wajah orang ini yang sakit. Kesehatan pangkal paha ya, kayak sakit ya, kayak nyeri gitu ya. Berarti ini nyebutnya kecapean ya. Mungkin bisa jadi kecapean deh ya, kecapean. Terus hati-hati saat kamu mungkin gini, kamu mau mulai olahraga lagi tapi pada sebelumnya kamu jarang olahraga. Nah, hati-hati nih yang namanya kesemutan, kram, sama itu namanya kecetit ya. Kecetit itu bahasa Indonesianya apa ya? Bukan keseleo. Uratnya ketarik ya. Itu apa ya namanya ya? Ya pokoknya uratnya ketarik deh gitu. Jadi kan itu kan sakit banget ya, Bo, gitu kan. Sakit banget. Nah, itu tuh hati-hati tuh. Itu bisa menyebabkan kalian jadi susah untuk beraktivitas. Terus aku juga lihat di sini
Sakit anak kecil itu apa ya? Sakit anak kecil ya. Sakit anak kecil itu mungkin kayak muntaber ya, muntaber. Pokoknya sakit sesuatu hal yang rata-rata anak kecil sering sering kena. Ya mungkin cacar. Kalau teman-teman belum kena sakit cacar di masa kecil, nah itu cacar, campak. Sama mungkin satu lagi pokoknya yang timbul-timbul gitu deh, yang kayak jerawat gitu. Nah itu tuh hati-hati, gambarannya di kedepannya seperti itu untuk kesehatan. Nah itu dia untuk bulu macan, bukan Neng, macan tutul ya, apa namanya ya, bener, batu bulu macan ya, yang nomor 3. Nah sekarang yang nomor 4 terakhir aku juga akan kocok, itu adalah batu Sumatera. Nah di batu Sumatera aku akan kocok ya teman-teman ya. Nah ini dia, aku akan kocok. Bismillahirrahmanirrahim, nomor 4 dan yang terakhir. Oke, aku lihat yang pertama ke arah. Oke. Oh sama nih, kayak nomor apa? Ini lebih ke sifat sih kalau aku lihat banyak. Oh sama nih kayak nomor 3 juga. Wow. Oke. Aku Oke, nomor 4 aku mulai bacain. Yang pertama adalah, tanpa disadari diri kalian ini banyak yang suka loh. Dibalik keangkuhan kamu, dibalik kekulkasan kamu cool banget. Dibalik keegoisan kamu, ternyata banyak banget loh lawan jenis atau mungkin orang-orang di sekitar kamu yang senang sama kamu. Senang itu kayak pengen berteman, kayak pengen berkenalan, kayak penasaran, ini dia ini sebenarnya siapa sih? Dia ini apa sih gitu kan? Kok kayaknya ini banget sih, apa namanya? Bikin orang penasaran. Nah rata-rata hampir semua orang penasaran dengan dirimu, karena yang aku lihat juga dari gambaran batu aku di sini ada indikasinya adalah apa, karakter kamu itu bisa memberikan aura positif buat orang lain. Aura dimana orang lain kayak merasakan kekulan kamu itu, merasakan ada di dirinya dia. Jadi kayak ngerasa kamu cool, orang lain bisa merasakan coolnya juga gitu loh. Dan aku juga lihat di sini istilahnya memberikan efek positif ya. Terus aku juga lihat di sini ada indikasi ke arah apa ini ya, sebentar. Ada hasil karya atau kreativitas yang teman-teman lakukan di tahun depan dan itu booming. Mungkin kalau bahasa sekarang viral ya. Contoh kreativitasnya apa? Entah itu bermain di TikTok, atau misalnya mungkin ada juga kayak teman-teman melakukan sebuah kegiatan kebaikan gitu kan, ternyata di repost sama orang dan teman-teman jadi viral. Atau misalnya juga teman-teman sendiri mirip artis gitu kan. Nah jadi pokoknya ada sebuah kondisi atau kreativitas atau kegiatan yang teman-teman lakukan dan disitu cukup viral untuk kedepannya. Terus aku juga lihat hampir sama dengan nomor 3, ada sesuatu hal, sebuah pekerjaan yang akan dikerjakan atau baru mulai dikerjakan akan berhasil, awal dari kesuksesan. Berarti artinya adalah ada sesuatu hal baik dari segi rezeki yang kemarin ke pending, yang di tahun 2020 ini ke pending, insya Allah mulai didapatkan di kedepannya, di awal tahun atau akhir tahun, di akhir tahun 2020 atau di awal tahun 2021 sudah mulai banyak yang bermunculan lagi. Karena dari gambar kartu aku di sini ada tulisannya awal dari kesuksesan. Insya Allah ada sesuatu hal lagi yang muncul dan itu bisa memberikan efek sangat baik untuk kedepannya. Terus aku juga lihat dari gambaran kartu aku juga di sini ada indikasi sebuah percintaan, yaitu sebuah jatuh cinta. Artinya adalah teman-teman yang mungkin single, insya Allah tahun depan merasakan jatuh cinta. Dan dari jatuh cinta itu istilah kasarnya teman-teman juga tahu langkah-langkah apa aja yang harus teman-teman lakukan. Cuma hati-hati nih untuk teman-teman yang sedang jatuh cinta, jangan sampai kamu jatuh cinta salah dengan orang lain, atau mungkin ya kita fair aja, kita jangan sampai jatuh cintanya ke pasangan orang lain ya. Karena ada gambaran dari kartu aku di sini, ada kartu penyesalan ke depannya. Artinya adalah mungkin teman-teman merasa jatuh cinta sama sosok tersebut menjanjikan sesuatu sama teman-teman, tapi ternyata tidak ada hasilnya, yang membuat teman-teman kayak ngerasa nyesel dan kayak ngerasa buang-buang waktu. Aduh, gue nyesel nih jatuh cinta nih gitu kan, ternyata gue tidak jatuh cinta dengan orang yang tepat nih gitu. Terus aku juga lihat tahun depan di situ banyak kedepannya banyak ada unsur pertobatan. Artinya adalah banyak kegiatan keagamaan yang teman-teman lakukan, dan di situ teman-teman nyaman dengan perubahan diri teman-teman ya, entah itu dari perubahan diri sikap, entah dari perubahan diri ibadah gitu kan. Jadi istilah kasarnya banyak perubahan baik
ibarat kata atau unsur pertobatan yang membuat teman-teman jadi kayak lebih nyaman untuk menjalani hidup. Untuk rezeki tadi aku udah bilang ada sebuah pekerjaan yang pending di tahun 2020 yang akan ada hasil di tahun akhir 2020 atau awal 2021, bahkan dari dari kartu aku ada tulisannya awal dari kesuksesan. Terus untuk kesehatan sih aku lihat punggungnya sakit, terus udah gitu kayaknya kurang minum air putih ya, karena jatuhnya ke pinggulnya agak nyeri. Terus udah gitu apalagi ya, pusing enggak ya, kalau di sini ada kartu minuman ya, mungkin sakitnya juga disebabkan karena minuman ya, mungkin ya aku nggak ngerti ya kalau minuman itu gimana, mungkin teman-teman yang terlalu over minumnya sehingga membuat pusing pala sendiri. Nah aku nangkep pakai gitu. Jadi kesehatan itu hati-hati di punggung, kurang minum air putih yaitu di pinggangnya sakit, di pinggulnya sakit. Terus ada juga sakitnya juga karena kebanyakan minum, takutnya tidak bisa mengontrol, tiba-tiba temennya drop sendiri karena mungkin kelebihan minumnya, jadi bikin kepala puyeng sendiri. Nah itu dia aku lihatnya untuk nomor 4. Nah terima kasih banyak ya teman-teman ya, aku bacain untuk sesuatu hal ke depannya. Untuk gambarannya kurang lebih untuk dimulai dari akhir 2020 atau awal 2021, semoga hasilnya bisa memberikan wacana, langkah, motivasi dan antisipasi buat teman-teman semua, karena memang yang aku tangkap dari semuanya itu belum ada unsur yang aneh-aneh. Semoga ini bisa memberikan semangat untuk teman-teman semua, oke? Nah, terima kasih banyak sekali lagi teman-teman. Mohon maaf kalau aku ada salah-salah kata, baik aku sengaja ataupun tidak sengaja. Jangan lupa like, comment, subscribe, nyalain loncengnya, dan follow Instagram aku @empit_tarot. Terima kasih banyak ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.